Halo semuanya, selamat datang di channel 24 Royal. Sebelum kita membahas film ini, selamat datang untuk semua subscriber baru, karena terjadi peningkatan subscriber yang bagi saya itu sangat banyak. Terima kasih kepada kalian semua karena sudah mau subscribe channel ini. Kali ini kita akan membahas film yang dibintangi oleh Graham Skipper, Josh Either, dan Vanessa Lake. Film ini berjudul Almost Human. Mungkin kalian tidak tahu siapa aktor-aktor tadi karena film ini bisa dikatakan film kecil, tapi memiliki cerita yang cukup seru. Jadi film ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Seth. Sahabatnya diculik oleh alien atau monster, dan setelah 2 tahun hilang, sahabatnya itu tiba-tiba kembali. Namun saat kembali, dia menjadi psikopat dan membunuh siapapun yang bertemu dengannya. Karena mengetahui hal itu, Seth dan mantan istri dari sahabatnya itu mencoba memecahkan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya dan apa yang terjadi selama 2 tahun ini kepadanya saat dia hilang. Kenapa dia bisa kembali lagi dan menjadi psikopat? Dan tanpa banyak spoiler di awal, mari kita langsung lanjut ke videonya. Film diawali dengan seorang pemuda yang bernama Seth. Dia datang ke rumah Mark yang merupakan temannya. Dia datang dengan keadaan panik karena salah satu teman mereka ditarik ke atas langit oleh sebuah cahaya biru yang memiliki suara yang bisa membuat kepala sakit. Mark tidak percaya tentang penjelasannya Seth dan ingin kembali ke TKP, namun dihentikan oleh Seth. Dia pun ingin menelpon polisi, namun tiba-tiba ada suara aneh. Seth pun mengatakan bahwa mereka sudah di sini. Karena terjadi keributan, istrinya Mark pun terbangun. Dia bernama Jen. Seth ingin mengajak mereka berdua kabur dari sini, namun Mark malah mengambil senjata dan ingin memburu makhluk ini yang masih belum diketahui. Dia pun pergi ke atas karena mendengar suara benda jatuh. Saat mengeceknya, tiba-tiba lampunya berkedip dan muncullah suara yang bisa membuat kepala sakit tadi. Seth dan Jen hingga tidak bisa berdiri karena suara ini. Namun Mark malah seperti dikendalikan dan pergi keluar, lalu dia pun ditarik oleh sebuah cahaya biru. Setelah itu opening dari film ini dimulai. Lalu ada banyak berita yang memberitakan bahwa banyak warga yang melihat sebuah cahaya biru melintasi langit, dan Seth sedang diwawancarai tentang menghilangnya Mark. Dia menjelaskan tentang semua yang dia lihat, tapi media tidak percaya itu. 2 tahun pun berlalu setelah kejadian mengerikan itu. Di saat dia telepon dengan dokter giginya, dia mendengar berita di televisi tentang warga yang melihat cahaya biru seperti 2 tahun lalu, yang dimana cahaya itulah yang mengambil Mark. Seth pun sangat terkejut melihat hal itu. Sementara itu, Jen sudah menikah lagi dengan seseorang yang bernama Clyde, yang terlihat cukup kaya. Jen bekerja sebagai pelayan di suatu restoran. Di sini dia melihat berita tentang cahaya 2 tahun lalu yang muncul lagi. Lalu di suatu hutan ada 2 pemburu yang menemukan mayat. Saat didekati ternyata itu adalah Mark dan dia masih hidup. Di saat pemburu ini bertanya apakah kau baik-baik saja, Mark berteriak seperti makhluk di awal tadi. Salah satu pemburu ini mencoba menenangkannya, namun saat didekati Mark malah menyekiknya dan 2 pemburu ini pun tewas di tangan Mark. Ya sayangnya niat baik bapak pemburu ini sia-sia. Setelah itu Mark pun mengambil baju mereka dan pergi dari tempat ini. Sementara itu Seth menemui Jen untuk bicara. Dia mengatakan bahwa dia mengalami mimpi buruk setelah melihat cahaya itu 2 tahun lalu. Dan ternyata dia tidak mengatakan semuanya pada saat diinterogasi di awal tadi. Dia tidak mengatakan tentang cahaya. Dan Seth juga mengatakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan untuk berjaga-jaga, dia pun meminta nomornya Jen. Di lain tempat, Mark pergi ke suatu toko. Dia bertanya seberapa jauh tempat ini dengan Penny, daerah tempat rumahnya. Penjual ini mengatakan lebih dari 100 mile. Mark pun langsung keluar dan membunuh orang yang sedang mengisi bensin. Sungguh sial mobil orang ini. Setelah itu dia ingin mencuri mobilnya. Di sini penjual toko mencoba menghentikannya menggunakan shotgun. Namun Mark malah melemparkan pisau seperti jet di Valorant dan menembak penjual itu menggunakan shotgunnya sendiri. Dia membawa salah satu mayat korbannya dan pergi dari sini. Sementara itu Seth terlambat datang untuk kerja karena berbicara dengan Jen. Saat dia berbincang-bincang dengan temannya, tiba-tiba hidungnya berdarah. Saat membersihkannya, dia dimarahi oleh bosnya. Bosnya menduga Seth menyembunyikan sesuatu karena selalu mimisan. Namun Seth tidak mengatakan apa-apa dan pergi begitu saja. Lalu Mark sudah sampai ke rumahnya, namun Jen sudah tidak di sana. Ya karena suaminya baru, jadi dia tinggal di rumah barunya bersama Clyde. Dan karena Mark masih menganggap ini rumahnya, dia membunuh penghuni baru dari rumah ini. Salah satunya hampir bisa kabur, namun tetap terkejar oleh Mark dan dia pun digorok. Kembali ke Seth.
Dia diberitahu oleh temannya bahwa terjadi pembunuhan di pom bensin di sekitar sini. Setelah mendengar hal itu, Seth pun seperti pusing dan susah berdiri. Dia pun dibawa ke belakang dan bosnya menyuruhnya untuk pulang dan beristirahat. Tapi dengan nada seperti marah. Ya, bos ini sebenarnya baik tapi nada bicaranya selalu tinggi. Sementara itu, Mark ternyata mengumpulkan mayat orang-orang yang sudah dia bunuh tadi di suatu gudang. Tapi mayat ini bergerak-gerak seperti cacing kepanasan. Dan ternyata Mark bisa mengeluarkan suatu tentakel atau monster yang mengarah ke mulut mayat dan memasukkan suatu monster dari Mark ke tubuh korbannya. Jadi untuk memperbanyak dirinya, monster ini menggunakan tubuh orang lain dan hidup di dalamnya seperti parasit lah. Setelah itu, Mark pergi ke rumah Jen yang baru dan bertemu dengan Clyde. Di sini mereka bertarung dan Mark berhasil dikalahkan oleh Clyde menggunakan tongkat baseball. Namun saat Clyde akan menelpon polisi, Mark berteriak dan membuat Clyde pusing. Lalu dia pun mencekiknya sampai meninggal. Kemudian Jen pun sudah pulang dari kerjanya dan diantarkan oleh temannya. Jen mengatakan bahwa dia tidak mengenali mobil itu, jadi dia ragu untuk masuk ke rumah. Namun temannya mengatakan bahwa itu mungkin mobilnya Clyde. Di saat dia masuk ke rumah, tiba-tiba televisinya menyala dan Mark sudah ada di belakangnya. Awalnya Jen senang karena Mark kembali, hingga dia sadar ada darah di wajahnya Mark dan Clyde tidak ada. Mark mengatakan bahwa dia bisa memberikan apa yang Jen inginkan dari dulu, yaitu seorang anak. Namun Jen malah seperti ketakutan. Mark juga mengatakan untuk bergabung bersamanya dan menjadi seperti dirinya. Ya berarti Mark sudah sadar bahwa dia memang bukan manusia lagi. Jen tidak mau, lalu dia pun diperlihatkan ingatan masa lalunya Mark yang disiksa. Dan Jen langsung berpindah ke tempatnya Seth. Dia mendapatkan telepon tapi bahasa dari telepon itu tidak jelas. Tapi Seth tahu bahwa itu suaranya Mark. Seth bertanya di mana dia dan Mark menjawab home atau rumah. Setelah itu, suara yang aneh itu pun mulai. Dan Seth sangat kesakitan. Setelah itu Seth langsung menelpon Jen, namun tidak diangkat. Dia pun langsung pergi ke rumahnya Jen, namun dia salah rumah. Yang dimaksud Mark adalah rumah lamanya. Sementara itu Clyde juga dimasuki dengan monster itu, namun Jen tidak diapa-apakan. Dan orang-orang tadi sudah menjadi seperti kepompong. Seth sudah sampai ke rumahnya Jen, dan Jen yang terbangun berteriak karena melihat Clyde yang sudah meninggal. Seth pun membuka pintu gudang ini menggunakan kapak, dan salah satu kepompongnya ada yang pecah dan orangnya pun keluar dan memegang Jen. Untungnya Seth yang membawa kapak memotong tangannya, dan Jen pun memukul kepalanya menggunakan kapak hingga meninggoy. Saat akan keluar ada Mark yang menghalangi mereka. Seth pun dicekik oleh Mark. Untungnya Jen memukul Mark menggunakan kapak. Di kesempatan ini Seth menyuruh Jen untuk masuk ke rumah dan bersembunyi. Di sini Seth bertanya kenapa Mark menjadi seperti ini. Mark pun menunjukkan ingatannya yang disiksa selama 2 tahun dan dimasukkan suatu makhluk ke tubuhnya. Seth yang ingin kabur malah di-knock-in oleh Mark. Di saat Seth terbangun ada satu kepompong yang pecah lagi. Terjadilah pertarungan antara Seth dan orang yang baru keluar dari kepompong. Dan di sini Seth berhasil menang. Sementara itu Mark sedang mencari Jen yang sembunyi di rumah. Seth berhasil masuk ke rumah dan mencari senjata untuk melawan Mark. Sementara itu Mark sedang ingin memasukkan monster itu, tapi bukan dari mulut, tapi dari, ya kalian tahulah ya, seperti yang kalian lihat nih. Di saat makhluk itu akan masuk, Seth datang dan langsung menembak kepala Mark hingga hilang. Karena mendengar suara dari bawah, Seth ingin memeriksanya dan meninggalkan Jen dengan senjata. Dan benar dugaannya Seth, dia bertemu dengan manusia kepompong lagi dan menghadapinya. Sementara Jen diserang oleh Mark tanpa kepala, tapi ada sesuatu yang muncul dari leher Mark, seperti Johnny. Ya kalian tahu Johnny apa ya? Dan karena Jen terus berteriak, monster itu pun meloncat ke mulut Jen. Seth berhasil mengalahkan musuhnya menggunakan pisau. Dia pun langsung menjemput Jen yang sudah pingsan. Dan monster tadi sepertinya sudah masuk ke tubuh Jen karena sudah tidak ada, dan Jen pingsan. Seth pun membawa Jen ke mobil dan ingin pergi dari sini. Namun di perjalanan Jen menyerang Seth hingga mereka berdua terjatuh dari mobilnya. Di sini Seth ingin meminta bantuan ke orang yang lewat. Namun orang ini malah diserang oleh Jen dan dia pun meninggal sepertinya. Di saat Jen menyerang orang ini, Seth menggunakan kesempatan ini untuk menabrak Jen menggunakan mobil. Jen pun pingsan. Setelah itu dia mengambil batu untuk membunuhnya. Sebelum dibunuh dia mengatakan bahwa aku sudah sadar. Namun Seth tetap membunuhnya. Setelah itu Seth pun ditembak oleh polisi dan dia pun meninggal. Ya sepertinya Jen tadi sudah sadar beneran karena monsternya sudah dipindahkan ke orang sebelahnya.
tapi itu belum tentu benar, cuma teori sih. Dan film ini pun berakhir di sini. Sangat gantung bukan? Gimana nasib Clyde tadi yang sudah jadi monster, dan apakah para monster kecil ini bisa menaklukkan dunia ini? Kita semua tidak tahu. Ya gitulah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Sampai jumpa di video berikutnya.